So let's go to God in a prayer. Let's pray. Mari kita bersatu dalam doa. Father, thank you, Lord, for this morning. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. It's so wonderful to be with disciples. Satu sukacita untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudari. Thank you, Lord, for your gift of love for us. Terima kasih untuk kasih Engkau dalam hidup kita. Because without your love, we won't be here. Karena tanpa kasih Engkau kita tidak mungkin bisa berada di sini. Father, because of your love, we become a family. Karena kasih Engkau kita bisa menjadi keluarga. And you become our Heavenly Father. Dan Engkau menjadi Allah kita. And because of that, we are saved. Dan karena hal itu, kita diselamatkan. Thank you, Lord, for Jesus that died on the cross for us. Terima kasih untuk Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. So that we can be with you, Lord. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Engkau. Today, God, let us hear your word. Pagi ini Tuhan, biarlah kita bisa mendengarkan firman Engkau. Let your word move our hearts. Dan membiarkan firman itu menggerakkan hati kita. And let your words be deep in our lives. Dan membiarkan firman itu betul-betul dalam di dalam hidup kita. So that we know that we walk away, our lives are changed. Supaya kita tahu setelah kita keluar dari sini, hidup kita telah diubahkan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur syukur. Amin. The theme of the church this past month is from the book of Ezekiel. Tema untuk bulan Juli ini adalah dari buku Yeskiel. Ezekiel is a strong book. Yeskiel adalah buku yang sangat kuat. In Ezekiel chapter 2 verse 5. Dan kita akan baca Yeskiel 2 ayat 5, saya akan bacakan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. The Bible says here that for a long time God's people were rebellious. Firman Tuhan katakan di sini bahwa pada masa yang sangat lama, pengikut-pengikut Tuhan di sini adalah orang-orang yang pemberontak. And God has spoken again and again and again to call the people back to Him. Dan Tuhan berbicara lagi dan lagi dan lagi untuk membiarkan mereka bisa kembali kepadanya. The fact that God has to say so many times means that people were not listening. Faktanya kalau Tuhan harus berbicara berkali-kali, itu berarti orang-orang tidak mendengarkan. And God did not just send one person. Dan Tuhan tidak hanya mengirimkan satu orang saja. God sent 3 people. Tuhan kirimkan 3 orang. To say to the people of God the same thing over and over again. Untuk membicarakan hal yang sama kepada bangsanya lagi dan lagi. He sent Jeremiah, Daniel, and Ezekiel to preach the word of God. Dia kirimkan Yeremia, Daniel, dan Yeskiel untuk memberikan firman Tuhan kepada bangsanya. The question for all of us today is this. Are we a listening people? Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apakah kita bangsa yang betul-betul mendengarkan? God has a specific design of His people, of His church. Tuhan memiliki satu gambaran untuk jemaat dan pengikutnya. And God will send people after people and after people to speak the same message. Dan Tuhan akan mengirimkan orang demi orang untuk membawakan firman yang sama. What does it mean for us as a church to restore God's design for His people? Apa artinya untuk memulihkan rencana Allah bagi umatnya? I have 3 points today. Calling of the servant, consequence of sin, as well as the covenant of salvation. Saya ada 3 poin hari ini saudara-saudari. Panggilan para pelayan, akibat dari dosa, dan perjanjian keselamatan. And hopefully this will be very helpful for us as we think about how we can restore God's vision for His people. Dan mudah-mudahan dengan poin-poin ini kita bisa memikirkan kembali bagaimana kita bisa memulihkan visi Allah dalam hidup kita. In Ezekiel chapter 3 verse 16 to 17. Di Yeskiel 3 ayat 16-17 saya akan bacakan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel.
Bila mana engkau mendengarkan sesuatu, firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. The Bible calls for Ezekiel to be a watchman for his people. Tuhan memanggil Yeskiel untuk menjadi seorang penjaga bagi bangsa Israel. You got to watch out for danger. Harus betul-betul bertanggung jawab untuk mengawasi bahaya. You got to watch out for what is wrong. Mengawasi apa yang salah. And you don't just sit there, because you got to alert the other people as well. Dan kita tidak boleh cuma duduk di sana, tapi kita harus siap untuk memberitakan kepada orang-orang lain juga. That's the job of the watchman. Itulah satu tanggung jawab yang seorang penjaga miliki. When I was 20 years old in Singapore, I was serving in the army. Saat saya berumur 20 tahun di Singapura, saya melayani di militer di Singapura, wajib militer. I didn't choose to do it. Everyone has to do it. Saya tidak memilih, tapi saya diharuskan. Semua orang harus ikut wajib militer. And the thing that I hated the most is to walk around the camp to watch over the safety of the camp. Dan satu hal yang saya tidak suka adalah menjadi penjaga di tempat yang saya harus jaga, di tempat militer tersebut, berjalan-jalan sebagai penjaga. You got to do it in the daytime, you got to do it in the nighttime. Kita harus lakukan ini di pagi hari, bahkan juga di malam hari. You got to do it when you're lacking in sleep, and when you're tired, you just got to do it. Walaupun kita kekurangan tidur atau kita sedang letih, kita tetap harus melakukannya. And my friend and I, we will be walking around the camp many times in the night, just to make sure that the camp is safe. Dan saya dengan teman saya akan berjalan mengelilingi tempat militer itu di malam itu untuk menjaga tempat tersebut. And the commanders, they always like to trick us. Dan pemimpin-pemimpin di sana, komandonya, suka mereka berikan satu tipuan apa ya? Jebakan. So they will try to catch us sleeping. Oh, jadi mereka akan mencoba menangkap kita kalau kita ketiduran. And if they are able to steal our gun, we will go to jail. Dan kalau misalnya mereka bisa mengambil pistol kita bisa dimasukkan ke penjara. So we always have to stay alert. Jadi kita harus betul-betul waspada. And that's the life of Ezekiel. He was the watchman for God's people. Dan itulah hidup Yeskiel. Dia adalah seorang penjaga bagi bangsa Israel. He did not just speak God's message, he had to show the people God's message. Dia tidak hanya harus membawa dengan kata-kata yang Tuhan inginkan, tapi juga harus memperlihatkan, memperagakan apa yang Tuhan inginkan. He did all these things because he was watching out for God's people. Dia melakukan semua yang tertulis di sini karena dia sedang menjaga bangsa Israel. These are strange things, right? Banyak hal-hal yang aneh, betul? But because God said it, he had to do it. Namun karena Tuhan sudah katakan, dia harus tetap lakukan. Sometimes the challenge that I have is that I feel like I do not want to be a watchman. Dan tantangan buat saya secara pribadi, jujur saja, adalah saya tidak mau jadi penjaga. I just want to mind my own business. Saya cuma mau fokus kepada hidup saya sendiri. Because what if I come across judgmental? Karena bagaimana kalau saya dianggap menghakimi orang lain? What if I say something that make people unhappy? Bagaimana kalau yang saya katakan tidak disukai orang-orang? I just want to mind my own business, and even if I see danger, I don't want to talk about it. Saya pengen fokus aja kepada hal-hal yang saya lakukan, dan walaupun saya melihat hal yang tidak baik, saya mau hindari saja. That's not the way of God. Itu bukanlah cara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. God wants us to be watchmen for one another. Tuhan mau kita menjadi penjaga untuk satu dengan yang lain.
When I was 20 years old, I was in the Singapore Army, and that is usually the most lonely time in a Singaporean boy's life. Dan waktu saya berumur 20 tahun dan wajib militer, itu biasanya adalah waktu-waktu di mana seorang pria Singapura itu merasa sangat sendirian. You go to camp and you come home and you go to camp again, and that takes over 2 years of my life. Kita bolak-balik dari rumah ke camp, bolak-balik, dan itu kita lakukan selama 2 tahun. I don't have time for fun. I don't have time to meet girls. Saya tidak ada waktu buat betul-betul seru-seruan, tidak bisa waktu untuk ketemu cewek-cewek. And I felt so empty at that point of my life. Dan di titik itu saya merasa sangat-sangat kosong. This is a picture from my wife and I, our church days 20 years ago. Ini foto-foto saya dan istri saya 20 tahun yang lalu di gereja dengan teman-teman gereja. My hair was a little bit longer. Rambut saya masih sedikit panjang, yang di kanan. That's me and that's my wife at the center. Dan istri saya yang di tengah. And I was so grateful that during that point of my life, there were people that were watching out for me. Tapi di masa-masa itu saya sangat bersyukur karena ada orang-orang yang betul-betul menjaga saya. I came to church because my neighbor invited me to church. Saya datang ke gereja karena tetangga saya mengundang saya ke gereja. My wife came to church because she was invited in the universities to come to church. Istri saya diundang ke gereja oleh teman-teman kampus yang mengundang dia di kampus tersebut. And if not for the people that God has placed in our lives to watch over us, we wouldn't be here. Dan jika tidak ada orang-orang yang bukan Tuhan taruh di dalam hidup kita, tidak mungkin kita berada di sini hari ini. Being part of the church changed our lives. Menjadi bagian dari gereja mengubahkan hidup kita. And I know being part of the community here has changed your lives. Saya percaya juga kita di sini mengambil bagian dalam komunitas ini telah mengubahkan hidup kalian. But are we still watching out for one another? Tapi apakah kita masih terus menjaga satu sama lain hari ini? Within the community, are we still speaking the truth to one another? Di dalam komunitas kita, apakah kita terus memberikan kebenaran? For our friends outside of the church, are we still watching over them just like what God wants us to do for the people that are still unbelieving? Untuk orang-orang di luar gereja, apakah kita juga menjaga mereka dan mau membawakan firman kepada mereka seperti yang Tuhan inginkan? The Bible says here in Proverbs 27 verse 6, firman Tuhan mengatakan di Amsal 27 ayat 6, luka dari seorang sahabat dapat dipercaya, tetapi musuh melipat gandakan ciuman. the Bible says here that sometimes we have to be firm. We have to help people. And sometimes it causes discomfort. Dan firman mengatakan untuk kita harus betul-betul kuat untuk bisa membagikan firman. Walaupun pasti membuat kita tidak nyaman. Because the watchmen, when they sound the alarm, they wouldn't care whether you are sleeping or not. Karena seorang penjaga jika mereka menyalakan alarm sirena, dia tidak peduli orang itu lagi tidur atau tidak. Don't do it now. I'm still eating. Don't sound the alarm. Jangan nyalakan alarm sekarang, saya masih makan. We have to be the watchman for one another. Kita harus menjadi penjaga untuk satu dengan yang lain. So I just want to encourage the church today, be a watchman for our friends inside of the church and outside of the church. Saya ingin memberikan semangat buat jemaat hari ini bahwa kita harus menjaga orang-orang di dalam gereja, tapi juga orang-orang di luar gereja. So that God's design of His people will be fulfilled. Supaya rancangan yang Tuhan miliki untuk bangsanya, untuk umatnya, betul-betul bisa terpenuhi. Second point today, consequence of sin. Poin kedua hari ini, akibat dari dosa.
In Ezekiel chapter 7 verse 1 to 4. Di Yeskiel 7, 1-4 saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatan yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalas kepadamu selaras dengan akan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. This is a strong message. Ini adalah pesan yang sangat kuat, saudara-saudari. It's the end. It's the end. Ini sudah berakhir, ini sudah akhir. You can sense the anger of God. Kita bisa rasakan amarah Tuhan. You can sense the frustrations of God. Kita bisa merasakan kefrustrasian Tuhan. But here's the thing. We can misunderstand God's intentions. Tapi ini halnya, kita bisa menyalahartikan intensi Tuhan. Have you ever heard that the Old Testament God is an angry God? Pernah kalian dengar ya? Mungkin Allah di perjanjian lama adalah Allah yang begitu penuh amarah. That's the misunderstanding that I think many of us, for myself even, if I'm not careful. Itulah yang kita bisa salah artikan. Bahkan untuk saya secara pribadi, kita bisa salah mengartikan amarah Tuhan. What is behind God's anger? Apa alasan dari amarah Tuhan? What is behind God's anger is God's sadness and broken hearts. Di balik amarah Tuhan adalah kesedihan Tuhan dan hati Tuhan yang hancur. In Ezekiel 16, we read about how God saw his people. Di Yeskiel 16 kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat bangsanya. That God saw his people as once nobody cared for them. Tuhan melihat bangsanya sebagai bangsa yang dulu tidak ada yang pedulikan. And God chose them and take care of them. Dan Tuhan memilih mereka dan menjaga mereka. And I gave you the best food. Dan Tuhan berikan makanan yang terbaik. The best clothes. Baju-baju yang terbaik. Everything that I have, the best, I give it to you. Semua yang terbaik Tuhan berikan kepadanya. But how can you do this to me? Tapi kenapa kalian melakukan hal ini kepadaku? How can you turn away from me when I have given my best to all of you? Mengapa kalian tetap meninggalkan aku walaupun saya sudah memberikan segalanya untuk bangsanya? That is the sadness and the broken hearts that God has when we turn away from Him. Itulah kesedihan dan hati Tuhan yang hancur saat kita berpaling daripadanya. God does not want to be angry. God is broken-hearted. Tuhan tidak mau untuk marah-marah, tapi hatinya hancur. Has anyone ever had a broken heart before? Pernah ada yang punya putus cinta atau sakit hati sebelumnya, teman-teman? I have. Saya pernah. And I remember when I was in high school. Dan saya ingat itu masa saat saya masih sekolah. I had a broken heart. Saya sakit hati saat itu. And I remember that I was sitting at the train station. Dan aku ingat saya duduk di tempat stasiun kereta. And I was so sad. I was just sitting there watching the trains go by. Dan saya di sana cuma duduk dan bengong melihat keretanya berlalu lalang. I was depressed. Saya depresi. I couldn't eat. Saya nggak mau makan. And I just felt so sad. Dan saya merasa sangat-sangat sedih aja. When my wife and I were dating, saat istri saya dulu kita masih pacaran, we were on a break for a short time. Kita ada waktu putus sementara ya. Putus tapi sementara. Iya, sementara ya. 3 weeks. 3 minggu ya? Sementara bang. 3 minggu kita dipisahkan lah ya.
It felt like 3 years. Itu rasanya kayak 3 tahun, teman-teman. I was looking at my phone. Did she text already? Saya lihat HP saya, apakah dia sudah WA, dia udah kontak saya? Does she still love me? Apa dia masih mengasihi saya? And I went through that 3 weeks like it's 3 years. Dan saya melewati 3 minggu ini seperti 3 tahun rasanya. See, God longs for us. Tuhan merindukan kita. God desires us. Tuhan menginginkan kita. And when we turn away from Him, Dan kalau kita berbalik daripadanya, it's God's broken heart. itulah hati Tuhan yang hancur. That's the consequence of sin. Itulah konsekuensi. It's dari not dosa. about the anger of God, the judgment. It's about God's broken heart. Bukan tentang amarah dan juga kutukan Tuhan, tapi tentang hati Tuhan yang hancur. What idolatry do we have in our hearts today? Penyembahan berhala apa yang ada dalam hati kita hari ini? What is filling our hearts up to make us feel like if I have it, everything is okay? Hal apa yang di hati kita sekarang kita rasa kalau kita miliki cukup? For me, when I was in high school, it was romance. Untuk saya, waktu saya masih sekolah, itu adalah cinta dan romansa. For some of us, it's success. Mungkin beberapa kita sukses. For some of us, our family, our marriage. Mungkin beberapa dari kita, pernikahan kita, keluarga kita. And when we place those things first in front of God, God is brokenhearted. Dan kalau kita menaruh segala hal ini di depan Tuhan, Tuhan akan sakit hati. I want to encourage all of us to take time this week to reflect what is truly in our hearts. Saya menginginkan saudara-saudari untuk merenungkan ini. Apa yang sebenarnya ada di hati kita? What is causing us to stray away from God? Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? How do we have the community helping us so that we do not stray away from God? Bagaimana caranya kita menggunakan komunitas ini untuk membuat kita tidak jauh dari Tuhan? The last point for today, the covenant of salvation. Dan poin saya terakhir, perjanjian keselamatan. And it says in Ezekiel chapter 37, verse 4 to 6. Yeskiel 37 ayat 4 sampai 6 saya bacakan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupinya kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. This is the power of God. Inilah kekuatan Tuhan. No one else can ever do this. Tidak ada yang lain yang bisa melakukan ini. Can you imagine that from bones, the full body comes back? Sekarang kalian bayangkan bahwa dari tulang kembali lagi seluruh tubuhnya. This is the power of God's word and God's spirit in our lives. Inilah kekuatan firman Tuhan dan roh Tuhan dalam hidup kita. I love KFC. Saya suka KFC. Ayam goreng. Ayam goreng. You imagine, once you finish the food, the bones start to move, and the meat comes back, the skin comes on, makan lagi, eat more. Kita bisa bayangkan setelah kita makan KFC yang sudah tulang, tiba-tiba dia berjalan, tiba-tiba menumbuhkan daging-dagingnya lagi dan kulitnya lagi, dan kemudian kita bisa makan lagi. This is the power of God. Inilah kekuatan Tuhan. From what was dead, it becomes alive. Dari yang mati berubah menjadi hidup. From what is useless, it becomes useful. Dari yang sia-sia menjadi hal yang sangat-sangat penting. That's all of us here today. Itulah semua kita di sini. In Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 saya bacakan. Kamu akan berikan kepada
Kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. God promises us a heart that is new and a spirit that is new. Tuhan menjanjikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. It's not about how good we are, it's about how good God is. Bukan tentang betapa baiknya kita, tapi tentang betapa baiknya Tuhan. God did not require for us to do it by ourselves. Tuhan tidak membiarkan kita melakukannya sendirian. God gives us a new heart and a new spirit. Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. I used to have this phone. Sebelumnya saya pernah memiliki HP ini. It's useful, Sangat-sangat bagus ya. but there's no Netflix. Tapi tidak ada Netflix. There's no Instagram. Tidak ada Instagram. It's not very fun. Tidak seru seperti sekarang. But what if I want to install Netflix and Instagram and TikTok on this phone? Tapi bagaimana kalau saya download dan install semua aplikasi-aplikasi tersebut di HP ini? I can't do that. It's too old. Tidak bisa. HP-nya terlalu lama, terlalu jadul. It's not about a software update. Bukan tentang update software. It's not about the battery life. Bukan tentang seberapa panjang baterai HP kita. I need a new phone. Saya butuh HP yang baru. It has to be a new phone. Itu harus HP yang baru. That's all of us here. Itulah kita semua di sini hari ini. We are all new creations. Kita semua ciptaan-ciptaan yang baru. The old is gone and the new is here. Yang lama telah hilang, yang baru telah ada di sini. When I was growing up, my family did not have a lot of money. Waktu saya bertumbuh besar, keluarga saya tidak punya banyak uang. There was a period of time that my dad, he lost his job. Dan satu masa ayah saya kehilangan pekerjaannya. And my mom has to drive a taxi for work. Dan ibu saya harus menjadi supir taksi. And the mindset for money is that we don't have enough. Dan pemikiran tentang uang adalah kita selalu kekurangan. Don't spend on this. Jangan beli ini. Don't buy this. Jangan beli itu. And that affected my thinking. Dan itu betul-betul mengubah pemikiran saya. That even right now, Bahkan hari ini, I look at the economy that is not good. saya melihat ekonomi yang sedang tidak bagus. I will be thinking like, let's not eat outside so much. Dan saya akan pikir, jangan kita makan di luar sering-sering deh. Let's not go to the movies. Jangan nonton bioskop. Let's buy the cheaper version of whatever. Kita beli versi yang lebih murah aja untuk apapun itu. And I forget that God is abundant. Jadi saya lupa bahwa Tuhan itu betul-betul bisa memberikan hal-hal yang bahkan berlebihan. And I forget that whatever that I have today is from God. Dan saya lupa hari ini, segala hal yang saya punya hari ini adalah dari Tuhan. And it stops me from being selfish. Dan itu memberhentikan saya untuk fokus kepada diri sendiri. It stops me from being not hospitable. Itu membuat saya untuk lebih bisa melayani orang. Yeah. Because I know that God is watching over us and blessing us. Karena saya tahu Tuhan betul-betul menjaga kita. God has given us a new heart, a new spirit, and a new mind. Dan Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan pikiran yang baru. And I got to constantly remind myself that God has more than enough for me. Saya terus mengingatkan diri saya bahwa Tuhan mempunyai lebih dari cukup untuk diri saya. My old mind has scarcity. My new mind believes that God has enough for me. Mungkin pikiran saya yang lama fokus kepada hal-hal yang sudah langka.
Tapi yang Tuhan punya untuk diri saya adalah hal-hal yang bahkan berlebihan, kelebihan. There's a quote that I would like to share today. Maybe I'll read out. It says that most of all, let the word of God fill you and renew your mind every day. When our minds are on Christ, Satan has little room to maneuver. Yang terpenting, biarkan firman Tuhan memenuhi Anda dan memperbarui pikiran Anda setiap hari. Ketika pikiran kita tertuju pada Kristus, setan memiliki sedikit ruang untuk bergerak. When we are deep in the Word of God, the devil cannot affect us. Saat kita betul-betul dalam firman Tuhan, iblis tidak bisa mengganggu kita. When I feel like there's not enough, that's the lie of the devil. Saat saya merasa tidak cukup, itulah kebohongan iblis. I got to go back to the Word of God. Saya harus kembali ke firman Tuhan. And I got to remind myself that God has more than enough for me. Dan saya harus mengingatkan diri saya bahwa Tuhan punya lebih bahkan untuk saya. So brothers and sisters, what does a renewal in your mind, heart and spirit look like for you? Jadi seperti apa pembaruan pikiran, hati dan jiwa bagi Anda hari ini? We don't have to do this ourselves. God is the one that is leading us and changing us. Kita tidak usah melakukan ini sendirian, tapi Tuhan yang akan memimpin kita dan membantu merubahkan hidup kita. Imagine that the church in Tangerang is restoring God's vision in the community. Bayangkan jika jemaat di Tangerang betul-betul memulihkan visi Allah di komunitas kita. That all of us, we are watching out for one another. Bahwa kita di sini saling menjaga dengan satu dengan yang lain. All of us, we are able to connect and see God's broken heart for His people. Bahwa kita juga bisa terkoneksi dengan Tuhan dan melihat kesedihan Tuhan melihat orang-orang yang berdosa. And when all of us are able to see the new heart, mind, and spirit that God is giving us, dan kita bisa melihat hati, pikiran, dan roh yang Tuhan akan berikan kepada kita. this will be an amazing community that everyone in Tangerang would want to come. Ini akan menjadi komunitas yang luar biasa dan akan membuat orang-orang di sekitar kita ingin datang. People will see that you're different, Mereka akan melihat bahwa kita berbeda, and they will want to come to know our Almighty God. dan mereka ingin datang untuk bisa mengenal Tuhan yang kita miliki. Amen. That's all I want to share today. Thank you so Saudara-saudari, much. Itu saja yang saya ingin bagikan hari ini. Terima kasih. I'll close off with a word of prayer. Dan kita akan tutup dengan doa. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we are so thankful. Allah Bapa, kita sangat bersyukur. You are amazing. Engkau sungguh luar biasa. You have given us more than what we deserve. Kau memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita seharusnya dapatkan. Thank you so much, God. Terima kasih Tuhan. We pray for your blessing and protection to be upon all of us. Kita berdoa supaya Engkau terus menjaga kita semua di sini. Help us to watch over one another. Bantu kita untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Help us to call one another away from danger. Bantu untuk supaya kita bisa menjaga dan menjauhi satu dengan yang lain dari dosa. Remind us of your heart for us. Ingatkan tentang hati Engkau kepada kita. Not just of your anger, Tapi bukan hanya tentang amarah Engkau, but because of your deep love and desire for us. tapi karena keinginan kasih dan juga keinginan Engkau yang dalam untuk kita. Remind us every day that we have a new heart, mind, and spirit. Ingatkan kita setiap hari bahwa kita memiliki hati, pikiran, roh yang baru. So that we know that discipleship is not something that we do by ourselves. Supaya kita tahu hidup pemuritan bukan yang kita lakukan sendirian. You are helping us. Engkau membantu kita. You change us and transform us. Kau mengubah kita dan mentransformasi kita. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.